Sudah terlihat ya, teman-teman? Udah, Rit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon izin, saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 068, izin untuk mempresentasikan mengenai overview case kelima. Baik, langsung saja kita ke kasusnya. Nah, di kasus kelima ini diceritakan bahwa ada Tuan B, usianya itu 25 tahun, datang dengan keluhan buang air kecilnya sedikit sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, ini pertanda berarti ada gangguan miksi gitu ya. Dia itu BAK-nya sedikit. Kalau BAK sedikit, berarti ada kemungkinan dia mengalami oliguria. Tapi kita harus tahu dulu berapa volume urinnya, mengapa disebut oliguria. Tapi ada kemungkinan besar dia oliguria karena ada penurunan volume urin. Kemudian dia itu sejak 2 hari yang lalu, berarti kejadiannya itu masih dalam fase akut karena masih 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, oliguria ini ada disebabkan oleh beberapa hal, bisa prerenal, intrarenal, atau postrenal gitu. Karena gangguan urin ini bisa terjadi karena ada gangguan di ginjal. Nah, gangguan ginjal ini terbagi 3 gitu. Ada yang apakah gangguannya itu di prerenal, di intrarenal, ataupun di postrenal. Dimana setiap dari penyebab ini antara pre, intra, dan post ini punya etiologi masing-masing seperti itu. Nah, kalau prerenal itu disebabkan karena yang paling khas itu karena hipovolemi. Kalau intrarenal gangguan dari tubulusnya. Kalau postrenal biasanya gangguan dari obstruksinya. Kemudian lanjut ke, berarti dia kan keluhan utamanya BAK-nya sedikit, ada gangguan miksi berupa oliguria dan masih dalam fase akut. Kemudian RPS-nya itu keluhan dialami setelah menderita diare selama 5 hari. Berarti ada kemungkinan dia itu sakit diare dulu, baru dia itu mengalami gangguan miksi. Nah, diare ini adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan frekuensi BAB-nya gitu ya, sekitar lebih dari 3 kali sehari, terus konsistensinya jadi lebih lembek atau lebih cair, kuantitas fesesnya juga lebih banyak, dan diarenya ini masih 5 hari, berarti masih bersifat akut karena kurang dari 14 hari. Nah, ini menjadi ekausa, jadi ini si diare ini bisa menjadi kemungkinan penyebab. Kenapa? Karena dengan diare itu bisa menyebabkan pengeluaran cairan tubuh yang berlebih yang bisa menyebabkan volume plasma jadi menurun, terus menyebabkan hipoperfusi. Dan ini juga masih ada kemungkinan oligouria ini disebabkan karena hipoperfusi ini, sehingga disebut dengan oliguria prerenal gitu. Terus pasien ini mengeluh lemah dan kadang ini di sini kan dia keluhannya dialami setelah menderita diare selama 5 hari, berarti ada kemungkinan karena diarenya. Terus sebelumnya BAK-nya tuh normal. Nah, berarti kan jelas ya, dia itu kan BAK-nya tuh normal dulu. Nah, terus diare. Nah, setelah diare, dia itu mengalami gangguan ini. Nah, kenapa sih bisa normal dulu? Jadi kenapa sih keluhan BAK-nya ini, BAK sedikit ini baru muncul 2 hari. Di sini kan dia baru 2 hari, sedangkan diarenya itu masih sudah berlangsung 5 hari. Berarti ada kemungkinan memang terjadi kompensasi dari ginjalnya dulu. Jadi kayak dikompensasi, berusaha untuk dipertahankan, tapi karena diarenya itu makin banyak mungkin ya, volume plasmanya semakin menurun, yang menyebabkan akhirnya output urinnya jadi makin berkurang. Terus pasiennya itu mengeluh lemah dan kadang tampak cepat lelah. Nah, ini
diakibatkan karena hipoperfusi jaringan tadi, karena penurunan suplai oksigen, penurunan ATP juga, sehingga dia tampak lelah dan tampak lemah. Terus sesak pernafasan, dia mengalami sesak pada pernafasannya sejak 1 hari lalu. Ini juga bisa karena penyebabnya sama, yaitu karena hipoperfusi, kekurangan cairan tadi kan. Jadi dia tuh mengalami sesak. Selanjutnya, menurut keluarganya, pasien tampak bingung. Ini juga disebabkan karena hipoperfusi. Kemungkinan hipoperfusinya pasien ini berefek ke neurologisnya, sehingga penurunan suplai oksigen ke otak dan terjadi penurunan kesadaran. Selanjutnya, sebelumnya pasien menderita demam, diare, dan muntah. Nah, demam, diare, dan muntah ini adalah satu kesatuan yang kalau demam kan dia sebagai tanda gejala sistemik. Berarti ada inflamasi di tubuh. Makanya dia demam. Muntah juga itu karena ada stimulasi ke pusat muntah. Disebabkan karena diarenya gitu, ada peningkatan peristaltik atau ada iritasi di saluran cerna. Itu kan gejala dari diare ya, muntah. Terus, si muntah ini tuh menjadi pengeluaran cairan di tubuh semakin banyak karena muntah ini dan bisa memperburuk dari penurunan volume plasma. Kemudian diarenya itu 10 kali sehari, ini banyak sekali ya, banyak dan cair, darahnya tidak ada darah dan tidak ada lendir. Nah, ini kemungkinan si diarenya itu diare yang non inflamatorik, gitu, bukan karena bakteri. Terus ini diare yang 10 kali ini berarti sangat banyak sekali, dan itu bisa menyebabkan penurunan volume plasma pasien itu benar-benar dia tuh benar-benar sangat dehidrasi seperti itu. Kemudian tiap kali makan dan minum, tuan bayi ini langsung muntah sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Karena dia kan diare, berarti ya kemungkinan dia itu kan ada inflamasi, ada mediator-mediator yang diaktifkan, itu mempengaruhi pusat nafsu makan, sehingga nafsu makannya jadi turun. Terus dia juga langsung muntah-muntah karena terangsang pusat muntahnya. Kemudian sudah 5 hari tidak dapat makan dan minum. Nah, ini menjadi faktor pendukung di mana kebutuhan energi dan asupan pasien ini harus tidak terpenuhi dengan maksimal, yang menyebabkan pasiennya itu jadi lemah, lelah, dan terjadi penurunan kesadaran. Kemudian RPD-nya, pasiennya itu terkena diare 1 bulan yang lalu, namun sembuh sendiri tanpa diobati. Kita tahu bahwa diare ini kan sifatnya tuh self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri. Dia bisa sembuh sendiri, ya berhubungan sama imun pasiennya yang kuat gitu, imun pasiennya yang baik. Tapi terjadi rekurensi yang tapi bisa terjadi pengulangan gitu, kayak rekurensi yang berhubungan sama faktor higienitas juga, yang menyebabkan si pasien ini bisa terinfeksi kembali, makanya dia diare lagi gitu ya. Terus pasiennya itu memiliki riwayat DM dan hipertensi tidak terkontrol sejak setahun belakangan. DM tidak terkontrol ini kan DM ya, diabetes, berarti kemungkinan dia itu ada peningkatan glukosa atau hiperglikemi dan hipertensi tidak terkontrol. Hipertensi biasanya tuh karena ada hiperlipidemi. Nah, ini DM dan hipertensi ini bisa menginduksi berbagai gangguan pada ginjal gitu. Jadi beresiko gitu ada gangguan di ginjal gara-gara ada riwayat penyakit ini. Terus lanjut ke RPO-nya. Di RPO-nya ini, minum obat diapet yang dibeli di warung juga hanya tertelan sebentar lalu dimuntahkan kembali dalam keadaan utuh. Nah, berarti keluhan pasien ini belum mendapatkan penanganan gitu, karena dia tuh nggak masuk ke tubuh kan, dia hanya tertelan tapi dimuntahkan lagi. Nah, saat seperti jadi dia tuh kan dia muntah ya, jadi intinya dia keluar lagi kan, jadi belum mendapat penanganan yang optimal. Terus RPK-nya, ibu pasien terkena diare selama 2 hari tetapi sembuh sendiri tanpa pengobatan. Nah, ibu pasien dia diare